Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada satu kelas, silakan untuk membuat terlebih dahulu. Kita tadi dulu siap. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, silakan. Berdoa cukup. Baik, terima kasih Pak Caluji. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ahmad Aji, Hadir. Kita, Uji, Hadir. Nita, Hadir. Aurel, Hadir. Diva, Hadir. Ulan, Hadir. Amara, sudah ibadul wafa. Baik, untuk teman-teman yang sedang sakit, mari kita doakan agar pasien cepat sembuh ya. Baik, sebelum Ibu pembelajaran pada hari ini, Ibu bertanya kepada kalian, ada yang masih ingat tidak kemarin kalian belajar mengenai apa? Perbedaan antara drama, prosa, dan puisi. Nah, sekarang kalian akan belajar mengenai unsur-unsur pembangun pertunjukan drama. Nah, jadi tujuan pembelajaran kalian pada siang hari ini yaitu agar kalian mampu menentukan unsur-unsur pertunjukan drama yang telah ditonton dan juga disimak. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, pernahkah kalian menonton pertunjukan drama atau teater? Pernah. Pertunjukan drama apa judulnya? Pernah. Oke, temanya apa? Romance tragedy. Romance tragedy ya, nggak menegangkan gitu ya? Ya, Bu. Ada ingat nggak tokoh-tokohnya siapa aja? Aiza. Terus? Mangkotan. Soleman. Terus bisa kalian jelaskan nggak tukang bicaranya gimana sifat-sifatnya? Fungsi sama kita tahu. Mangkotan keras kepala, Bu. Sombong, sombong. Terus yang lagi? Soleman. Siana, Diana. Mulai gila, Bu. Wah, apa gila nggak? Iya, Bu. Baik. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya lagi. Sekarang kalian kira-kira bisa mengira-kira dari unsur-unsur pertunjukan drama yang tadi kalian sebutkan itu termasuk sebagai unsur-unsur pertunjukan drama kayak tema, alur, terus tokoh dan penokohan, terus kemudian ada apa lagi? Ya, sekarang Ada tema, alur, tokoh dan penokohan, ada latar, setting, dialog, konflik, amanah, dan juga betul. Nah, sebaliknya unsur-unsur pertunjukan drama ini sama kayak unsur-unsur yang ada di dalam cerpen ataupun novel gitu ya. Cuman yang membedakan itu di dalam pertunjukan drama ini ada dialog dan juga babak. Ya. Nah, sekarang kalian akan diperbolehkan untuk menonton pertunjukan drama yang berjudul Janji Senja yang ditampilkan oleh Teater Jawa. Kepulangan sang suami tak dapat dipastikan hingga suatu saat ketika sang Kalian simak dan menang. dewasa, sang anak sudah tidak lagi memiliki kepercayaan tentang ayahnya. Sudah bahkan tidak yakin bahwa ayahnya Bu, bagaimana bisa kita rindu kepada orang yang belum pernah kita temui dan hanya kita kenal dari TK saja? Kenapa lu sangat seperti itu? Karena aku tak ada senjata itu. Baik, kalian sudah menonton ya anak-anak, sudah disimak ya tadi? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran ini. Jadi di sini Ibu menggunakan model pembelajaran
alternatif di mana kalian akan berdiskusi bersama dengan teman-teman kalian. Nah, sedangkan metode belajar yang digunakan yaitu team, pair, share, di mana kalian mengerjakan LKPD secara individu terlebih dahulu. Setelah kalian mengerjakan LKPD secara individu, kalian dipersilakan untuk berdiskusi dengan salah satu teman kalian, bisa teman sebangku ataupun teman yang ada di belakang kalian. Bisa dipahami anak? Bisa. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Jadi sekarang ibu persilakan kalian untuk mengerjakan LKPD-nya secara individu terlebih dahulu. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup. Jika ada yang ingin tanyakan bisa tanyakan ke ibu ya. Kalau begitu ibu persilakan untuk berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Ada yang sulit anak-anak? Tidak. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah. Sekarang ibu minta kalian yang puji untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Nomor 1, apa tema dari drama tersebut? Jawabannya, tema drama Janji Senja adalah kesetiaan tanpa lapisan untuk berpikir. Lalu yang kedua, ada berapa tempat dalam pementasan drama itu? Jelaskan dengan menyertakan bukti. Jawabannya, terdapat 2 latar pada pementasan drama tersebut. Yang pertama, di ruang dalam rumah saat air pergi. Kedua, di teras depan rumah saat dialog ibu dan anak. Ke Anita dan Mbak Mara, jawaban nomor 3 dan 4. Nomor 3, bagaimana alur yang digunakan dalam pementasan drama tersebut? Jawabannya, alur yang digunakan adalah alur maju. Bukan nomor 4. Nanti baru ibu masuk dulu ya. Lanjutkan di dalam rumah. Seperti pertama menceritakan saat hari pergi dan berjanji pulang saat berjalan. Kedua, menceritakan tentang tidak mau sama anak untuk menggunakan cerita-cerita tentang ayahnya. Bapak ketiga berdiskusi tentang anak yang akan tidak beberapa tahun bekerja. Bapak keempat menceritakan sebelumnya sang anak pernah meminta restu pada itu karena dia akan menikah. Bapak kelima menceritakan tentang sang anak yang memutuskan kembali ke kota karena ayahnya tak menyukai.
3 untuk wanita. Mungkin bisa ditambahkan buktinya ya, gimana alurnya besaran gitu. Jadi bisa ditambahkan buktinya. Baik, untuk Mbak Ulan dan Mbak Aurel bisa menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6. Untuk pertanyaan nomor 5, siapa tokoh utama dan siapa saja tokoh pendukungnya? Jelaskan pulau atau mereka. Tokoh utamanya yaitu ibu, tokoh mayor yaitu anak dan ibu, dan tokoh minor yaitu ayah. Tokoh ayah merupakan seorang yang tidak bertanggung jawab. Tokoh ibu digambarkan terlalu setia dan sulit untuk merupakan seseorang yaitu suaminya. Dan itu juga merupakan seseorang yang cukup keras dan teguh atas pendirian yang bergigi. Tokoh anak merupakan orang yang tegar, keras kepala, dan menyayangi orang tuanya, khususnya ibu. Bagaimana suasana dan sikap pada pementasan drama itu? Suasana yang digambar yaitu tegang orang, sedih dan lelah menunggu. Suasana tersebut terjadi saat dialog antara ibu dan anak yang berselisih paham mengenai kepastian kapan ayah akan pulang. Baik, untuk Mbak Naswa dan Mbak Aulia bisa menjawab soal nomor 7 dan 8. Untuk yang nomor 7, apa sebenarnya yang dilakukan oleh tokoh itu sehingga membuat tokoh anak merasa kesal? Dan bagaimana pula tampaknya tokoh itu terhadap suaminya? Jawabannya, itu terlalu setia membuatnya dan tidak berbulan. Sifat keras kepala ibu dan cerita tentang ayahnya yang tidak bertanggung jawab membuat anak merasa kesal. Ibu berjanji akan tetap melatih kehadiran sang suami hingga akhir hayat. Untuk yang nomor 8, menurut kalian bagaimana sikap tokoh anak saat digambar oleh ayahnya? Jawabannya, anak merasa kecewa dan marah terhadap ayahnya yang tidak pernah pulang dan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Baik, sudah selesai ya anak. Jadi berdasarkan jawaban kalian bisa ibu katakan kalian sudah lumayan paham dengan unsur-unsur drama pertunjukan ini. Bisa dikumpulkan ya pakai ini ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan mengenai unsur-unsur pertunjukan drama yang baru saja kalian pelajari. Jadi, dalam unsur-unsur pertunjukan drama ini memiliki 8 unsur. Yang pertama yaitu unsur tema, di mana muat pokok pikiran atau ide utama yang diangkat dalam pertunjukan drama. Kemudian ada alur, yaitu jalan cerita yang menggambarkan rangkaian peristiwa mulai dari awal hingga akhir cerita drama. Kemudian ada tokoh dan tokohan, yaitu karakter yang terlibat dalam drama serta cara penggambaran sifat-sifatnya. Kemudian ada latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang membentuk suasana cerita dalam pertunjukan drama. Kemudian ada dialog, yaitu percakapan antara para tokoh untuk menghidupkan cerita pada pertunjukan drama. Kemudian ada babak, yaitu membagi cerita menjadi bagian-bagian besar yang memiliki fokus peristiwa tertentu. Kemudian ada menat, yaitu nilai-nilai yang ini disampaikan oleh pengarang. Kemudian yang terakhir ada konflik, yaitu masalah atau pertentangan yang menjadi inti cerita. Nah, kita masuk ke kesimpulan pembelajaran. Di sini ada yang membacakan kesimpulan pembelajarannya. Bapak-bapak bisa dibacakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pertunjukan drama memiliki unsur-unsur penting yang harus diperhatikan, antara lain tema, alur, tokoh, dan penangkapan, latar, dialog, konflik, amanat, dan bakat. Selain itu, drama juga memiliki nilai-nilai kehidupan yang dapat mengajarkan sikap saling menghargai, kerjasama, empati, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, terima kasih Mbak Olga. Jadi dengan melalui unsur-unsur drama tersebut, kalian dapat lebih memahami, menganalisis, lalu memerankan dan menulis naskah drama pada materi pelajaran selanjutnya. Nah, kemudian Ibu akan memberi kalian tugas lanjutan atau tugas yang harus dikerjakan di rumah. Ibu mengatakan kalian untuk menjelaskan 8 unsur-unsur yang ada pada pertunjukan drama Tanah Warga. Di situ sudah Ibu sediakan QR code, bisa kalian akses sendiri ya. Dan ini tugasnya kalian kumpulkan di minggu depan. Nah, jadi materi pada pertemuan selanjutnya itu adalah menulis naskah drama berdasarkan cerita pendek. Jadi diharapkan minggu depan kalian harus sudah membaca materi tersebut ya, agar bisa langsung connect dengan
pemaparan Ibu. Dan sebelum akhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada yang sulit? Tidak. Baik, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, saya silakan. Kita beri dulu syabra untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa cukup. Terima kasih kepada Mbak Puji. Sekian pemaparan dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.